Nah, selama 2 tahun terakhir, pemerintah Indonesia konsisten menyatakan untuk memanfaatkan energi nuklir. Ini mendukung net zero emission, mendukung upaya pemerintah bersama negara-negara lain di bumi, di permukaan bumi, menjaga supaya emisi karbon tidak sampai membuat suhu bumi di atas 2 derajat Celcius. Nah, sekarang sedang disusun apa yang disebut Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2025-2045. Kan pemerintah suka mengembar-gemborkan Indonesia Emas 2045, Indonesia Emas 2045, di mana pada tahun tersebut misalnya pendapatan per kapita kita sudah sama dengan negara-negara yang sejahtera sekarang. Ini versinya masih Agustus 2023, tapi saya mendengar masih konsisten. Jadi ini diterbitkan oleh Badan Perencana Pembangunan Nasional, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. Dan dipresentasikan oleh Kepala Bappenas Oktober tahun lalu. Kalau kita lihat di kotak merah itu, yang kolom kedua, kalau dari gambar di foto, beliau menyatakan bahwa akan ada commissioning dan operasi PLTN komersial pertama pada era 2030 sampai 2034. 2030 sampai 2034 yang menyatakan adalah Kepala Bappenas pada tanggal 10 Oktober 2023. Nah, yang saya sebut dinamika itu seperti apa? Saya ingin tunjukkan. Mungkin ini grafiknya apa namanya cukup banyak, tapi perhatikan saja kotak merah bagian kiri. Gambar ini atau grafik-grafik ini saya dapatkan dari eh, Dewan Energi Nasional. Dewan Energi Nasional itu dewan yang diketuai oleh Presiden, ketua hariannya Menteri SDM, tapi di situ anggotanya ada berbagai pemangku kepentingan. Dan itu memberikan masukan kepada pemerintah, kepada Presiden, arah kebijakan terkait energi secara umum. Nah, untuk mencapai target 2060, menurut DEN itu dibutuhkan nuklir 31 gigawatt. Jadi di tahun 2060 itu totalnya 708 gigawatt PLTE terpasang, tapi yang dari nuklir 31 gigawatt. Jadi mungkin tidak lebih dari 5-6% dari apa namanya total daya yang kita inginkan. Ini versi dari Dewan Energi Nasional. Di grafik bawah nanti kalau diperlukan saya share ke Bapak Ibu semuanya lewat Pak Hasan ini. Kalau kita lihat grafiknya di kiri bawah, meskipun itu kecil-kecil, PLTN di Kalimantan itu akan 26 gigawatt. Ya, di Sumatera termasuk di Bangka Belitung itu 6. Kemudian di lain tempat misalnya nggak ada, hanya fokusnya pada Sumatera dan Kalimantan. Nah, sekarang bagaimana kalau versi Dirjen EBTKE? Kan? Masih sama, masih sama. Kita lihat Kalimantannya 26 gigawatt, kemudian di Sumateranya 6. Nah, tapi kalau kita lihat di sumbernya dari di bawah itu ada Gatrik. Gatrik itu Direktorat Jenderal Tenaga Listrik. Ternyata beda. Kita lihat tabel kiri atas itu nuklirnya untuk di Kalimantan itu hanya 1. Ya, Kalimantan hanya 1. Di Sumatera itu ada 5 di kiri bawah. Sementara MNPT itu apa?
Maluku, Nusa Tenggara Timur, Maluku, Papua, Nusa Tenggara Timur itu membutuhkan PLTN menurut proyeksi Direktorat Jenderal Tenaga Listrik 3. Kan beda itu kan, antara tadi tabel di awal, kemudian tabel atau grafik di Direktorat Jenderal Tenaga Listrik. Kenapa bisa beda sama-sama pemerintah itu yang menjadi suatu hal yang menarik. Tapi namanya proyeksi itu kan berbasis simulasi, apa namanya masing-masing punya parameter variabel yang berbeda-beda atau yang dimasukkan angkanya. Tapi saya mendengar yang paling akhir adalah yang dipakai grafik ini. Jadi nuklir pada tahun 2060 itu ditargetkan berkontribusi 9 gigawatt saja. 9 gigawatt pun sebenarnya sudah banyak. Kalau kita bangun PLTN itu dayanya tidak besar, tidak 1000 megawatt, tidak 1400, tapi 250, 300, ya banyak nanti terbangun. Karena 9 gigawatt itu kan 9.000 megawatt, kalau masing-masing PLTN yang kecil-kecil ya bisa puluhan juga. Kecil-kecil itu maksudnya 300 megawatt, 250, 200. Nah, PLTN skala besar, kalau dayanya itu 1000 megawatt, itu biasanya yang dibutuhkan itu di koneksi Jawa dan Bali. Sisanya untuk PLTN kecil, yang small modular reactor, itu di luar Jawa dan Bali. Meskipun di dalam proyeksinya tadi, Dirjen EPT, Dirjen Ketenagalistrikan tidak akan dibangun PLTN di Pulau Jawa. Mungkin dianggapnya penduduknya terlalu padat dan potensi gempanya cukup besar. Nah, sekarang pertanyaannya kalau itu dinamikanya seperti itu, bahwasanya pemerintah sudah menyatakan akan membangun PLTN. Meskipun dayanya ya masih naik turun, masih dinamis. Mungkin tahun depan akan terbit lagi, oh dayanya sekian, beda lagi bisa jadi lain dengan apa yang saya sampaikan dari presentasi hari ini. Nah, kalau bahan bakarnya seperti apa, Bapak Ibu tentu saja pernah mendengar bahan bakarnya dari uranium. Uranium itu nanti akan dibentuk menjadi pelet-pelet. Pelet itu seperti kiri atas itu, bentuknya kecil-kecil, kemudian dimasukkan ke dalam semacam pipa, gitu kan, disusun di dalam pipa seperti di kanan bawah. Jadi masuk ke reaktornya bentuknya sudah seperti itu. Nah, uranium sendiri sebagai bahan bakar untuk PLTN itu dayanya luar biasa besar. Kita lihat di sini, ini sumbernya dari Amerika. Satu pelet uranium yang ketebalannya hanya 1 inci saja, itu setara dengan 17.000 kubik feet gas alam. Atau setara dengan 120 galon minyak, setara dengan 1 ton bahan bakar, batu bara. 1 ton batu bara. Jadi dayanya luar biasa besar. Kita bayangkan batu bara 1 ton itu hanya setara dengan satu pelet uranium yang ketebalannya hanya 1 inci saja. Ya, tetapi uranium tentu saja tidak mudah diproduksi. Kalau di Indonesia itu kita punya pertambangan di Kalimantan Barat, di beberapa daerah di Bangka, dan juga di Sulawesi Tengah di Mamuju punya potensi uranium. Jadi prosesnya itu panjang, dari pertambangan dirubah, ada konversinya, ada pengayaannya. Pengayaan itu kalau kita sering mendengar Iran itu dicurigai membuat suatu fasilitas pengayaan uranium, itu prinsipnya ketika suatu negara bisa melakukan pengayaan uranium, maka dia bisa membuat senjata nuklir. Sehingga Iran itu selalu dicurigai oleh negara-negara barat.
Kita sebenarnya punya kemampuan, tapi kita tidak melakukan itu. Setelah diperkaya itu bahan bakar uranium yang benar-benar bisa dibakar itu prosentasenya dinaikkan, kemudian fabrikasi. Kalau fabrikasi, SDM Indonesia bisa melakukan itu dan dimasukkan ke dalam reaktor. Nah, ini prosesnya dari mulai bahan bakar uranium ini ditambang sampai masuk reaktor, reaktor yang mana? Sampai masuk reaktor di sini, dari mulai penambangan di sini, berproses, kemudian jadilah limbah. Gitu. Tapi sebenarnya kalau Indonesia pengen tidak langsung jadi limbah, ya namanya didaur ulang lagi, uraniumnya diambil lagi, gitu kan? Diambil lagi untuk bisa masuk sebagai bahan bakar dan masuk ke reaktor lagi. Tapi saat ini kebijakan pemerintah, semua bahan bakar nuklir bekas yang keluar dari reaktor ya masuk menjadi definisikan sebagai limbah radioaktif dan kelak akan dibuang di suatu lokasi yang Kamis besok kita akan bicarakan di webinar ini. Nah, ini saya cerita ketika perang Rusia masuk ke Ukraina, itu negara-negara Barat kaget. Ternyata Rusia itu menguasai bisnis uranium, ya. Jadi tadi kan ada fuel cycle-nya kan. Fuel cycle itu maksudnya dari mulai pertambangan, kemudian ada pengayaan, ada fabrikasi. Itu ternyata dikuasai oleh pihak Rusia. Ini kita bisa lihat. Rusia itu menguasai 14% uranium. Meskipun hanya 14%, tetapi dia juga bisa mendatangkan karena kerjasama dengan Kazakhstan. Kazakhstan itu negara bekas Uni Soviet dulu yang punya potensi uraniumnya besar. Dan yang paling penting, dia menguasai 39% pengayaan uranium. 39% itu sudah besar. Kalau kita gabungkan dengan pengayaan uranium di Tiongkok misalnya, maka negara-negara Barat akan kaget, Amerika dan kawan-kawan. Oh, kita itu tergantung dari Rusia. Bahkan PLTN-PLTN di Rusia, di Amerika itu sebagian masih bergantung impor dari Rusia uraniumnya. Nah, ketika terjadi perang Rusia-Ukraina, eh, mulai tersadar pihak Barat, ternyata kami ini tergantung sama Rusia. Mereka ingin membangun terutama fasilitas pengayaannya, pengayaan uranium. Nah, lucunya meskipun ketika perang Rusia dengan Ukraina, itu Amerika memboikot banyak komoditas impor dari Rusia, ada pengecualian, yaitu impor uranium dari Rusia. Kalau tidak dibuat pengecualian, Amerika Serikat yang mempunyai 90 PLTN lebih di wilayahnya bisa kekurangan uranium. Nah, ini ya saya hanya cerita bahwa ke depan itu diproyeksikan antara demand kebutuhan uranium ya ini demandnya dengan apa yang dipunyai alam itu atau yang diproduksi lebih tepatnya diproduksi itu ternyata ada suatu gap. Nah, selama ini diisi apa? Selama ini adalah diisi oleh pelucutan senjata nuklir. Setelah era Perang Dingin, setelah tembok Berlin runtuh, itu kedua negara raksasa nuklir, Rusia dan Amerika itu melucuti hulu ledaknya yang bersenjata nuklir. Jadi uranium berlimpah, makanya juga murah. Tapi ke depan, karena lama-lama hasil pelucutan senjata nuklir itu kan akan berkurang banyak. Maka orang mulai berpikir, ini gimana nih kalau banyak negara mau ingin punya PLTN tapi produksi uraniumnya eh, tidak sebanyak demand. Nah, salah satu alasannya apa? Salah satu alasannya karena uraniumnya itu harganya murah. Ya, harganya murah, 1/100 dari harga emas kalau orang suka menggunakan eh, apa, penyederhanaan.
Sehingga investor tidak tertarik untuk masuk dan membangun pabrik untuk pertambangan uranium. Jadi bukannya alam tidak punya uranium, bukan, tetapi karena memang investor, wah murah sekali, ngapain aku untungnya juga sedikit gitu. Nah sekarang banyak negara berkeinginan supaya harga uranium itu secara bertahap naik, meningkatkan daya tarik investor, sehingga bisa mencapai demand-nya di masa datang yang tinggi. Nah kita lihat negara mana yang produksinya paling banyak itu Kazakhstan. Makanya Kazakhstan kan lumayan dekat dengan Rusia. Kedua Kanada, ketiga Australia. Indonesia di mana? Nah, Indonesia itu belum dieksplorasi secara masif karena undang-undang yang dulu menyatakan bahwasanya uranium itu tidak bisa dieksplorasi secara komersial. Moga-moga nanti ke depan bisa dilakukan. Jadi kalau Bapak Ibu melihat di tabel kanan itu tidak kelihatan Indonesianya. Berapa potensi di Papua, berapa potensi sebenarnya di Kalimantan, di Sulawesi, dan daerah lain kita tidak tahu. Makanya kalau saya mengatakan kalau nanti pemerintah ingin membangun PLTN di tahun 2030 sekian, uraniumnya mau dari mana? Ya pertama impor saja, masih murah itu. Nanti kalau apa kita diboikot bagaimana? Saya hanya menunjukkan Iran yang diboikot oleh negara Barat pun punya PLTN yang tidak ada masalah. Karena dunia itu geopolitiknya itu kalau apa orang susah mendapatkan dari negara Barat, dapatnya dari Rusia atau dari Cina atau dari bermusuhan dengan Rusia Cina, eh, mereka akan beralih ke Barat. Ini kan ada nuansa geopolitik dalam dunia nuklir. Nah, di sebelah kiri kita bisa melihat suatu grafik yang sama dengan sebelumnya antara uranium yang diproduksi dengan demand-nya, dengan permintaan itu ada gap. Itu terjadi di masa lalu gitu kan. Kan itu grafiknya sampai 2015 itu. Nah, diisinya pakai apa yang tadi? Pakai hasil pelucutan senjata nuklir. Ini juga hal yang sama. Dan di sebelah kanan itu menunjukkan harga dari uranium yang cenderung rendah. Kalau kita lihat per poundnya berapa? Ada tulisan LBU 308. Eh, itu berarti per pound harga uranium eh, harganya tidak lebih dari $40. Murah. Meskipun susah juga dapatnya, meskipun harganya murah, tapi karena dia dilindungi hanya memang punya kontrak khusus, biasanya dijamin oleh negara yang bisa membeli uranium. Kalau tidak, nanti orang sembarangan beli uranium. Tapi murah. Inilah yang membuat banyak kalangan di dunia nuklir harusnya harga uraniumnya dinaikkan, jangan $40 lah. Mungkin harusnya sekitar 100 sekian gitu. Sehingga investor akan tertarik, kemudian apa demand atau permintaan uranium untuk PLTN di masa depan yang banyak itu bisa tercapai. Nah, kita punya berapa potensinya? Di Indonesia sampai Batan, Batan itu dilebur ke BRIN tahun 2021. Jadi ini versi tahun 2021, sejak masuk BRIN tidak ada kegiatan eksplorasi uranium dan thorium, jadi kita tidak punya data lain lagi. Uraniumnya itu potensinya 89.000 ton. Thoriumnya lebih banyak, 143.000 ton. Meskipun banyak, kalau kita lihat, ya kita bandingkan dengan yang di sini. Ini eh, di sini angkanya tidak ribu ton lagi, tetapi juta. Misalnya Kazakhstan, misalnya Kanada, dan seterusnya. Jadi kita masih perlu mengeksplorasi lebih banyak lagi, dan itu mungkin butuh investor. Tapi pemerintah sudah membuka kemungkinan bahwa eh, bahan nuklir ini boleh dieksploitasi oleh para investor. Kalau dulu tidak boleh. Nah, itu yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi, kalau masih tertarik dengan PLTN atau nuklir, besok sore kami jam 16 mengadakan webinar. Topiknya kapan ada
fasilitas disposal limbah radioaktif kalau kita punya PLTN. Ini pelajaran dari berbagai negara yang sudah punya puluhan PLTN seperti Korea Selatan, Prancis, Amerika Serikat, dan Finlandia. Saya pilih negara itu berbasis karena punya suatu kasus itu tidak berarti negatif, yang unik. Tapi inti dari apa yang ingin saya sampaikan hari ini adalah bahwasanya meskipun angkanya itu naik turun, tadi kan dari mulai 31 gigawatt di versi DEN dan di versi EBTKI. EBTKI itu Direktorat Jenderal di ESDM. Eh, Kemudian ada versi dari Direktorat Jenderal Tenaga Listrik yang beda, yang hanya 9 gigawatt, tapi terakhir yang dipakai 9 gigawatt. Dinamika itu tetap tidak mengurangi arti bahwasanya pemerintah Indonesia konsisten akan menggunakan energi nuklir mencapai target net zero emission tahun 2060. Tahun 2060 masih lama itu, Pak, tapi jangan mengatakan itu masih lama. Meskipun masih lama, itu kita harus mulai merintis dari kemarin, bukan dari saat ini. Makanya pemerintah berupaya mobil listrik, motor listrik, dan lain sebagainya. Meskipun saya selalu mengatakan mobil listrik itu kalau pakai PLTU sebagai sumber listriknya tetap emisi karbonnya tinggi. Kecuali kalau mobil listrik itu di charge-nya di rumah atau di PKLU, ya kalau di istilahnya pom bensinnya mobil listrik itu di SPKLU-nya punya PLN, masih pakai PLTU ya tetap saja emisi karbonnya tinggi karena itu produksi listriknya dari PLTU. Tapi kalau dari PLTS, dari renewable energy, dari nuklir ya otomatis itu akan jadi bersih. Tapi itu merupakan upaya yang harus kita hargai keinginan pemerintah tersebut.